dari Teater Al-Biruni mempersembahkan drama Abdullah bin Abbas. SD Sains Al-Biruni dengan bangga mempersembahkan drama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah anak dari keluarga pedagang yang kaya raya. Ayahnya bernama Abbas bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Ummu Al-Fadl Lubabah. Sang ibu adalah wanita kedua yang masuk Islam setelah sebelumnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Khadijah binti Khuwailid. Sementara sang ayah adalah saudara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Syaibah bin Hashim atau Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas telah menjadi sahabat Rasulullah saat usianya masih sangat muda, bahkan tergolong anak-anak, yaitu kira-kira 7 tahun. Walaupun usianya masih sangat muda, namun semangatnya dalam menuntut ilmu sangatlah tinggi. Abdullah bin Abbas memang sangat beruntung karena dia belajar dan mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini aku dapat nasihat dari Rasulullah. Beliau bersabda, ingat Allah ketika kita senang, maka Allah akan mengingat kita ketika kita sedih. Jika ada permintaan, mintalah kepada Allah. Jika butuh pertolongan, berdoalah kepada Allah. Saat sedang asik mengingat nasihat Rasulullah, azan pun berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Usai sholat, Abdullah bin Abbas berpikir keras bagaimana caranya agar dia bisa belajar sholat langsung dari Rasulullah. Aha, aku dapat ide. Hari ini aku akan menginap di rumah Rasulullah. Dengan begitu, aku bisa belajar langsung tata cara sholat langsung dari beliau. Oke, ya. Malamnya, setelah mendapat izin dari orang tuanya, Abdullah bin Abbas mendatangi rumah Rasulullah. Tak disangka, Rasulullah pun mengizinkan Abdullah bin Abbas untuk bermalam di rumahnya, apalagi setelah mengetahui maksud baik Abdullah bin Abbas. Saat malam telah larut, Abdullah bin Abbas tidur sekejap saja. Kemudian matanya tidak bisa terpejam lagi. Dia sengaja tetap terjaga agar tidak ketiduran. Dia menunggu-nunggu kejadian yang sangat penting baginya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang bangun dari tidur. Itu pasti suara Rasulullah yang hendak sholat tahajud. Aku harus bergegas. Aku harus menyiapkan tempat wudhu untuk beliau. Abdullah bin Abbas dengan sigap bangun dan mengisi bejana dengan air untuk wudhu Rasulullah. Mendapati Abdullah bin Abbas telah bangun, Rasulullah terkejut. "Kenapa engkau masih terjaga?" tanya Rasulullah. Aku ingin sholat tahajud bersamamu, wahai Rasulullah.
Aku ingin belajar tata cara sholat langsung dari engkau ya Rasulullah. Rasulullah senang mendengar jawaban dari Abdullah bin Abbas. Saat Rasulullah hendak berwudu, ternyata bejana yang tadinya kosong telah terisi penuh dengan air. Rasulullah paham, tentulah Abdullah bin Abbas yang telah mengisinya. Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas si anak soleh dengan doa yang membuat sahabat kecil itu merasa gembira. Doa itu berbunyi, "Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dan keahlian dalam agama. Ajarlah ia pemahaman mengenai Al-Quran." Terima kasih ya Rasulullah atas doanya. Saat sholat akan dimulai, Rasulullah menarik Abdullah agar berdiri di sampingnya. Namun Abdullah bin Abbas mundur kembali. Aku merasa tidak pantas berdiri di sampingmu ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum sambil menarik tangan Abdullah bin Abbas untuk berdiri di sampingnya. Kali ini Abdullah bin Abbas tidak mundur lagi. Dia sangat bahagia berdekatan dengan Rasulullah. Malam ini adalah malam paling istimewa bagiku ya Rasulullah. Karena malam ini aku bisa melayani engkau, sekaligus bisa belajar langsung tata cara sholat langsung dari engkau ya Rasulullah. Tahun demi tahun berlalu. Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi remaja yang tetap gemar menuntut ilmu. Saat Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas berumur sekitar 13 tahun. Dia sangat kehilangan sosok guru idolanya itu. Namun, Abdullah bin Abbas tak mau larut dalam kesedihan. Dia mendatangi satu persatu rumah para sahabat senior. Mereka adalah orang-orang tua yang akrab dengan Rasulullah. Kepada mereka, Abdullah bin Abbas menuntut ilmu. Semangat Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu sangatlah besar. Terkadang Abdullah bin Abbas sampai tidur di depan rumah gurunya demi memperoleh pelajaran. Mendapati Abdullah bin Abbas tertidur di depan pintu rumahnya, sang guru pun terkejut. Masya Allah, Abdullah. Kenapa engkau tidur di depan rumahku? Kenapa engkau tidak ketuk saja pintu rumahku? Saya kemari untuk menerima pelajaran dari engkau. Saya tidak berani mengganggu istirahat engkau. Ketekunan Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu menjadi buah bibir masyarakat. Mereka memuji semangatnya yang tinggi dan keluasan ilmunya. Hal itu membuat Abdullah bin Abbas dihormati walaupun usianya masih muda. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin saat itu, suka mengajak Abdullah bin Abbas dalam musyawarah negara bersama dengan beberapa tokoh senior. Beliau sangat menghormati dan mengagumi Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah, meskipun kau masih muda, namun kami membutuhkan pendapat dalam beberapa hal. Benar Abdullah, keluasan ilmumu melebihi usiamu. Engkau adalah sosok pemuda teladan di masyarakat. Umat Islam membutuhkan kiprahmu dalam perjuangan Islam. Insya Allah, saya siap menyampaikan ilmu yang telah saya peroleh untuk kemajuan Islam. Waktu terus bergulir. Abdullah bin Abbas tumbuh dewasa dan kian terkenal. Dia mendapat tugas mulia dari khalifah untuk menjadi juru dakwah. Dia diutus ke daerah Afrika Utara. Kehadirannya disenangi masyarakat. Abdullah bin Abbas terus berdakwah hingga usia lanjut. Beliau wafat pada usia 71 tahun. Umat Islam sangat kehilangan sosok teladan tersebut.
Demikianlah kisah teladan Abdullah bin Abbas. Semoga kita dapat meneladani semangat dan keteguhan beliau dalam menuntut ilmu, menyebarkannya, dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kisah Abdullah bin Abbas. Semoga kita bisa mengambil nilai-nilai positif dan keteladanan dari Abdullah bin Abbas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau tidak ketuk saja rumahku? Rumah Benar Abdullah. Keluasan ilmumu umat Islam membutuhkan